Saudaraku sekalian, pemirsa Lentera Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mengucapkan tasyakkur, hamdalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin, atas segala macam nikmatnya, atas segala macam karunia-Nya, hidayah serta taufiknya, kita bisa melaksanakan kehidupan ini sebagaimana biasanya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-Nya. Setelah diberi nikmat oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan kita bersyukur kepada Allah, insya-Allah kita diberikan tambahan nikmat dan dijauhkan daripada azab atau hukuman daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, saudaraku sekalian, salawat dan salam kita selalu kita sampaikan, selalu kita bacakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga fi yaumil qiyamah kelak nanti kita semuanya akan mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku sekalian, pemirsa Lentera Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kembali di dalam acara Lentera Islam bersama Ustaz Jenggot. InsyaAllah pertemuan kita akan sangat bermanfaat, dan tetaplah terus mengikuti kajian Lentera Islam, mengkaji Islam untuk kehidupan yang lebih sempurna. Teriring doa, semoga para pemirsa seluruhnya insyaAllah selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan keberkahan dunia, dan insyaAllah bahagia dunia dan bahagia akhirat kita nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian, pemirsa Lentera Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita berada di sebuah masyarakat, baik itu masyarakat dalam jumlah atau dalam bentuk yang kecil, atau juga bahkan dalam bentuk yang besar. Kita di masyarakat ada istilah satu kampung, ada istilah satu wilayah, satu kabupaten, satu kelurahan, satu provinsi, bahkan satu negara. Ketika kita tinggal di satu wilayah, maka yang kita perlu ketahui, di satu wilayah tersebut ada yang namanya pemimpin, ada yang namanya imam. Kalau kita sekarang ini ada yang namanya pejabat-pejabat yang mengurusi hal ihwal orang banyak, atau yang mengurusi perkara-perkara umat. Saudaraku sekalian, maka ketika kita bicara tentang pemimpin, Islam tidak melupakan pembahasan tentang pemimpin. Islam tidak menomorduakan bagaimana pembahasan kepemimpinan tersebut. Bahkan Islam di dalam sejarah bisa tegak lantaran pemimpin yang baik, lantaran pemimpin yang saleh, lantaran pemimpin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pemimpinnya bertakwa, maka mudah-mudahan rakyatnya pun bertakwa juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian, pemirsa Lentera Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seakan-akan pemimpin itu sebuah keniscayaan, pemimpin itu sebuah kewajiban, harus ada di satu wilayah. Seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, beliau mengatakan, lal Islam illa bi jamaah, wala jamaah illa bi imarah, wala imarah illa bi ta'ah. Kata Sayyiduna Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan begini,
tidaklah ada Islam kecuali Islam itu harus berjamaah. Artinya jamaah dalam budaya Islam itu bukan sesuatu yang asing, dan memang begitulah umat Islam. Lalu kemudian tidak ada jamaah kecuali jamaah yang berkumpulnya orang banyak tersebut, kecuali ada di situ yang namanya imarah. Apa imarah? Kepemimpinan. Maka umat Islam harus dipimpin oleh seorang pemimpin yang baik dan bijaksana. Lalu kemudian tidaklah ada kepemimpinan yang baik kecuali di sisinya ada apa? Ada ta'ah, ada ketaatan kepada pemimpin. Saudaraku sekalian, pemirsa Lentera Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam sudah mengurutkan, kalau misalkan kita pengen Islam jaya, maka bentuk jamaah, kompak, jangan bercerai-berai. Ketika ada jamaah, maka bentuklah sebuah kepemimpinan, dan kepemimpinan supaya bagus, supaya baik, maka diiringi dengan ketaatan dari para rakyatnya kepada seorang pemimpin. Saudaraku sekalian, pemirsa Lentera Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, sungguh iklannya berbaris-baris, luar biasa banyaknya. Kita sebentar istirahat dulu, nanti akan kita lanjutkan pada segmen yang berikutnya. Tetaplah mengikuti Lentera Islam, mengkaji Islam untuk kehidupan yang lebih sempurna. Hutan Hujan Sentul menghadirkan kesejukan dan keseruan untuk Anda. Dengan beragam fasilitas yang tersedia. Yuk liburan ke Hutan Hujan Sentul. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Saudaraku sekalian, pemirsa Lentera Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi Al-Fakir sudah menyampaikan sebuah ucapan yang disampaikan oleh Umar ibn al-Khattab terkait tentang pemimpin atau kepemimpinan. Saudaraku sekalian, maka kepemimpinan atau pemimpin atau bagaimana kita menghargai pemimpin, caranya bagaimana, itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan di dalam juz yang kelima, surahnya surah yang keempat, yaitu surah An-Nisa, pada ayat yang ke-59 atau tepatnya halaman 87 pada mushaf Utsmani. Allah mengatakan begini, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina
آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Ayat Sadaqallahul Aliyyul Azim. Saudaraku sekalian, wallahu ta'ala a'lam bimuradih, hanya Allah yang mengetahui maksud sesungguhnya daripada firman-Nya tersebut, kurang lebih seperti ini. Allah mengatakan di dalam atau di awal ayatnya dengan panggilan, dengan seruan kepada orang-orang yang beriman. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman. Ini orang yang beriman, artinya kalau kita beriman harus buktikan apa? Taat. Maka kata Allah, ati'ullah, taatlah kepada Allah. Ini ketaatan yang pertama yang harus kita utamakan. Lalu kemudian kata Allah, wa ati'ur rasul, dan taatlah yang kedua kalian kepada Rasul, kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru yang kemudian yang ketiga, wa ulil amri minkum, dan taatlah kalian kepada pemimpin-pemimpin kalian. Saudaraku sekalian, pemirsa Lentera Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adakah sesuatu makna ketaatan yang berbeda antara Allah, kemudian taat kepada Rasulullah, atau serta taat kepada ulil amri, pemimpin? Pada taat yang pertama ada kalimat ati', ada kalimat taat kepada Allah. Pada taat yang kedua kepada Rasul, begitu juga ada taat ati'ur Rasul, ada taat kepada Rasul. Sedangkan taat yang ketiga, kenapa tidak ada kalimat ati'? Kenapa tidak ada kalimat taat kepada para pemimpin? Cuma diatofkan saja kepada kalimat yang sebelumnya. Masya Allah. Ini artinya bahwa ketika kita taat kepada pemimpin, tidak boleh menyalahi kita taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Itu maknanya. Makanya kalau misalkan kita melaksanakan ketaatan, yang pertama kepada Allah, yang kedua kepada Rasulullah, dan yang ketiga baru Allah kita ikutin, Allah kita patuhi, Rasul kita ikutin, dan pemimpin kita ikutin. Saudaraku sekalian, pemirsa Lentera Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kemudian melanjutkan ayatnya, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, jikalau berselisih tentang suatu perkara, maka kembalikanlah itu kepada Allah wa Rasul, dan kembalikanlah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kemudian kita Allah, Rasul, kemudian pemimpin, urutan seperti ini, inilah yang dibenarkan konsep ketaatan kepada pemimpin. Jangan taat kepada pemimpin, tapi kita menyalahi perintah Allah, kita menyalahi perintah Rasulullah. Ini sesuatu yang tidak benar dan tidak dibenarkan dalam pandangan Islam. Saudaraku sekalian, pemirsa Lentera Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melaksanakan salat, ini membuktikan kita taat kepada Allah. Dan kemudian salat kita mengikuti Rasulullah, maka kemudian kita berarti taat juga kepada Rasulullah. Dan kemudian pemerintah memerintahkan menyiarkan waktu salat maghrib, waktu salat isya, waktu salat subuh dan sebagainya,
maka kita kalau mengikuti apa yang disiarkan oleh pemerintah tentang waktu salat, maka berarti kita juga mematuhi perintah daripada pemimpin kita atau perintah daripada pemimpin kita. Saudara sekalian, satu perintah bisa kita jalankan, mematuhi Allah, mematuhi Rasulnya, dan mematuhi pemerintah. Saudaraku sekalian, insya Allah nanti akan kita lanjutkan pada segmen yang berikutnya, dan insya Allah kita selalu di dalam ketaatan kepada Allah, Rasul, dan pemimpin kita. Sekian, terima kasih. Kita akan lanjutkan pada segmen yang berikutnya. Tetaplah mengikuti Lentera Islam, mengkaji Islam untuk kehidupan yang lebih sempurna. Hutan Hujan Sentul menghadirkan kesejukan dan keseruan untuk Anda. Dengan beragam fasilitas yang tersedia. Yuk liburan ke Hutan Hujan Sentul. Sudah berapa lama Anda menahan rindu untuk berangkat menuju Baitullah, melihat Ka'bah langsung dalam jarak dekat, dan berkesempatan berziarah ke makam Rasulullah? Menjalani ibadah umroh adalah impian orang-orang yang beriman. Untuk menjawab kerinduan Anda, pastikan kenyamanan perjalanan ibadah umroh Anda bersama Travel Umroh Rela Wisata yang sudah memiliki izin Kemenak dari tahun 2021. Menyediakan fasilitas hotel berbintang, dekat dengan masjid, tiket pesawat pulang pergi, dan juga city tour kota Madinah, Mekah, dan Jeddah. Umroh ini dipandu oleh Ustadz Jenggot. Ikhlaskan niat, kuatkan tekad, insya Allah Travel Umroh Rihlah Wisata amanah sebagai mitra perjalanan ibadah umroh Anda. Berzikir ini kan nempel di kulit kita ya Mbak, dan ini pancarannya ada pancaran sinar inframerah jauh Mbak Lisa. Sinar inframerah jauh itu seperti sinar matahari pagi Mbak Lisa. Jadi seperti sinar matahari pagi, cocok banget untuk orang-orang yang jarang sekali berjemur. Sinar inframerah jauh itu tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan Mbak Lisa. Dan juga batu bisa musok ini mampu yang namanya mengeluarkan ion negatif Mbak Lisa. Ion negatif itu maksudnya? Ya, jadi ion negatif ini adalah vitamin udara yang dibutuhkan untuk mengurangi rasa sakit dan stres pada tubuh serta memberikan efek relaksasi. Nah, vitamin udara itu biasanya kita butuhkan saat kita jalan-jalan, Mbak Lisa. Iya, untuk biasanya kita harus jalan-jalan mendapatkan fresh air ya, gitu betul. ya. Jadi ini hanya dengan ini saja kita gunakan itu bisa mendapatkan ion negatif. Ini batu bisa musoknya ini kan besar ya, Mbak. Bisa ini mampu yang namanya melancarkan aliran darah menuju ke arah jantung sehingga kita terhindar dari yang namanya terkena resiko serangan jantung mendadak, Mbak Lisa. Subhanallah, walhamdulillahi, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku sekalian, pemirsa Lentera Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan lanjutkan pembahasan tentang kepemimpinan. Saudaraku sekalian,
Allah telah menyatakan begitu ketika kita sebagai hambanya kita harus taat kepada pemimpin. Tetapi pemimpin memerintahkan kita tidak boleh menyalahi perintah Allah dan perintah Rasulnya. Saudara sekalian, ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ini menyatakan bahwa ketika kita jadi apapun, kita adalah pemimpin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi. Al-hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintakan pertanggungan jawabannya. Saudaraku sekalian, hadis ini sebenarnya panjang. Maka dalam kalimat berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, kalau kamu sebagai kepala sebuah wilayah, maka kamu akan dimintakan pertanggungan jawaban tentang kepemimpinan yang kau lakukan selama itu. Kalau kamu sebagai seorang kepala rumah tangga, maka kamu akan dimintakan pertanggungan jawaban bagaimana kamu memimpin rumah tangganya. Kalau kamu sebagai seorang ibu, bahkan Rasul mengatakan, kalau kamu sebagai seorang ibu, maka kamu akan dimintakan pertanggungan jawabannya terkait tentang kepemimpinanmu terhadap anak-anakmu. Karena dalam hadis yang lain dikatakan bahwa madrasatul ula, ibu itu adalah sekolahnya yang pertama bagi anak-anaknya. Saudaraku sekalian, pemirsa Lentera Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini pemimpin. Nah, manakala kita memang seorang pemimpin, maka kita harus mempersiapkan pertanggungan jawaban kita di dunia atau bahkan nanti ketika kita berhadapan dengan Allah, atau bahkan ketika kita nanti mempertanggungjawabkan di hadapan Zat yang Maha Kuasa yang tidak mampu kita dustai semuanya. Kalau di dunia kita mempertanggungjawabkan, mungkin kita bisa bohong-bohongin, mungkin kita bisa berdusta. Tetapi nanti di hadapan Allah, tidaklah satu kata pun bisa luput daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala, daripada pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan sebagai pemimpin di dunia ini, Allah sudah merekamnya bagi kita, dan nanti kita akan diperlihatkan apa yang telah kita lakukan. Saudaraku sekalian, pemirsa Lentera Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sebagai ayah, maka kita harus memberikan figur terbaik kepada anak-anak kita. Kita harus mencontohkan perilaku yang hasanah bagi anak-anak kita. Maka seorang pemimpin tidak lain dan tidak bukan harus mencontoh bagaimana yang dilakukan oleh manusia yang terbaik, yang dicintai oleh musuh, yang dicintai oleh pendengki-pendengkinya. Siapa yang kita jadikan contoh? Yaitu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai seorang ayah, sebagai seorang kepala rumah tangga, kita harus mengikuti bagaimana Rasulullah SAW menjadi pemimpin di rumah tangganya. Beliau melakukan sebagai kepala rumah tangga tidak pernah menzalimi istri-istrinya, tidak pernah menyakiti perasaannya, tidak pernah menyakiti perasaan putra dan putrinya. Begitu jugalah seharusnya kita sebagai seorang imam, sebagai seorang pemimpin di rumah tangga. Maka
pantaslah ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digelari sebagai uswatun hasanah yang Allah katakan di dalam Al-Qur'an pada juz yang ke-21, surah yang ke-33, yaitu surah Al-Ahzab pada ayat yang ke-21-nya, atau tepatnya pada halaman 420 pada Mushaf Utsmani. Kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah. Sadaqallahul aliyyul azim. Wallahu ta'ala a'lam bimuradi. Hanya Allah yang mengetahui maksud sesungguhnya daripada firman-Nya tersebut. Kurang lebih seperti ini. Allah nyuruh kita sebagai pemimpin, nyuruh kita ngikutin Nabi. Karena apa? Karena Nabi suri tauladan yang terbaik bagi seorang pemimpin. Sungguh ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Kita sebagai kepala rumah tangga ikuti cara Nabi menjadi kepala rumah tangga. Kita sebagai pejabat maka kita ikuti Nabi memimpin sebuah negara. Saudaraku sekalian, pemirsa Lentera Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh lidah ini terasa ingin banyak bicara terkait tentang pembahasan daripada keimaman, daripada kepemimpinan ini. Tetapi kita dibatasi oleh waktu dan insya Allah yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Al-Fakir simpulkan yang pertama, saudaraku sekalian, kepemimpinan di dalam Islam sangatlah penting posisinya. Yang kedua, Islam ini bisa tegak salah satunya dengan kepemimpinan. Dan yang ketiganya, pemimpin yang baik dan bijaksana adalah pemimpin yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, pemimpin itu tidak lain dan tidak bukan harus ditaati selama itu sesuai dengan apa yang ada pada Allah dan sesuai dengan apa yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah Al-Fakir yang bisa sampaikan. Insya Allah kita akan bertemu pada kesempatan yang berikutnya. Tetaplah mengikuti kajian Lentera Islam dan insya Allah mengkaji Islam untuk kehidupan yang lebih sempurna. Jikalau ada kata-kata yang salah, Al-Fakir beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.